Yo, halo kawan-kawan. BTW, ini adalah video pertama kita untuk channel ini. Jadi tujuannya nanti kedepannya channel ini kita akan upload perkembangan kebun pokat kita. Jadi di sini di tanah ini nantinya rencananya kita akan nanam pokat ya berapa bisa lah. Tidak menjadi tujuan utama, tidak menjadi pendapatan utama, tapi ini jadi selingan mengisi waktu di sela-sela kesibukan, di weekend atau di hari libur, bisa ngajak anak dan istri main-main ke kebun sambil mengenalkan anak-anak dengan alam, sambil mengenalkan anak-anak dengan tanah, sambil mengajarkan anak-anak bahwa tanah itu tidak selamanya kotor, dan cacing itu dan ulat itu bisa menjadi teman manusia. Jadi anak-anak nanti tidak menjadi anak-anak yang manja, yang tidak menjadi generasi rebahan, tidak menjadi generasi mall, tidak menjadi generasi yang menjadi sampah masyarakat. Jadi BTW, kebun kita ini berada di posisi di atas PT Semen Indarung di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi ada kebun kita sekitar lebih kurang 10 hektar, tapi konturnya berbukit-bukit, konturnya miring dan hanya sedikit saja yang berupa dataran. Nah, jadi dulu ceritanya ini adalah kebun coklat, kebun kakao yang ketika itu kebun kakaonya tidak berhasil dengan baik karena posisi kebun kita ini di pinggir hutan lindung. Jadi di pinggir hutan raya Bung Hatta, Taman Raya Bung Hatta. Jadi karena di pinggir hutan lindung terlalu banyak hama tanaman kayak monyet, babi, dan hama-hama lain-lainnya. Jadi tanaman coklat itu disukai oleh monyet. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Nah, jadi kawan-kawan, setelah beberapa tahun kebun ini kita tinggalkan, kita biarkan kosong karena saya juga memiliki kesibukan di Padang sana, di Kota Padang sana, lagi sibuk membangun bisnis. Nah, akhirnya kebun ini tidak terurus dalam hitungan tahun. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu karena semuanya sudah mulai stabil, bisnis sudah mulai jalan, sudah bisa ditinggal-tinggal, saya kepikiran kembali untuk mengolah kebun ini. Jadi di sini kita mau tanam tanaman pokat. Kalau melihat referensi di Google, di YouTube, tanaman itu tanaman pokat mentega, tanaman pokat miki, atau tanaman pokat kendil. Jadi tanaman jenis pokat itulah yang nanti akan kita tanam di sini. Tapi step awalnya dalam kita berkebun, kita harus punya shelter, kita harus punya pondok, kita harus punya base camp, yang tujuannya nanti ketika hari hujan, ketika pengen berteduh atau kawan-kawan pengen beristirahat, misal nih hari hujan, kawan-kawan lagi di kebun, kalau kawan-kawan tidak punya tempat bernaung, tidak punya pondok, kawan-kawan akan kesusahan. Atau lagi capek misalnya, pengen rebahan, kalau ada pondok, ada cottage, ada kabin di sini, kita jadi enak. Atau nanti pengen ngajak saudara, pengen ngajak istri, pengen ngajak kawan-kawan yang lain di sini, pada pengen ngopi atau pengen liburan, kalau kita ada pondok, kita ada tempat berteduh, kita bisa ngaso, ngopi, dan istirahat dengan enak. Atau misalnya nanti di weekend mau ngajak anak istri di sini nginap, mau tidur misalnya dengan anak-anak, untuk mengenalkan anak-anak lebih mengenal alam. Kalau pondoknya tidak ada, tempat bernaungnya tidak ada, ya kita juga akan kesusahan sendiri. Nah, jadi ceritanya guys, kawan-kawan, di sebelah sana, di dekat pohon pinang itu, kita akan membangun pondok, membangun shelter. Jadi posisinya di situ ada dataran sedikit. Nah, kenapa saya memilih lokasi di sana? Karena lokasi di sana yang pertama agak sedikit datar,
Jadi kita bisa mendirikan bangunan dengan enak. Di sebelah kirinya, di sebelah kiri arah ke sana itu sudah jurang. Sekarang masih ketutupan pohon. Nanti akan kita potong, akan kita tebang-tebangi pohonnya biar pemandangan ke bawah jurang. Jurangnya tidak dalam, paling sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Tapi di bawah jurang itu ada tepian sedikit, lalu ada sungai. Jadi posisinya enak kalau pondok kita, bangunan kita berada di pinggir sungai. Yang pertama kita bisa lihat pemandangan, nyuci-cuci mata. Yang kedua, akses kita ke sungai dekat. Jadi kalau kita mengambil air, kita ada kebutuhan ke air, mau mandi segala macam, enak. Nah, yang ketiga, aksesnya agak jauh dari jalan. Jadi saya lebih suka pondok itu tidak terlalu di pinggir jalan. Jadi kalau ada orang lewat, masih ada sedikit space lah, masih ada sedikit privasi lah dari pondok kita. Karena daerah kebun kita ini kalau musim durian, nah jadi di sini juga sumber durian. Kalau musim durian, orang rame pada lewat-lewat di sini buat ke kebunnya masing-masing buat ngambil durian. Bukan cuma petaninya aja, kadang-kadang keluarga sampai keluarga jauh dari petani juga datang kalau udah musim durian. Orang bilang kalau durian itu harum, jadi musim durian di sini sampai jauh ke ujung sana, sampai jauh ke ujung negeri, baunya masih kecium, mengundang orang untuk datang ke kebun. So kawan-kawan, tetap ikuti saya, kesibukan saya hari ini. Kita mau mulai pembersihan lahan untuk mendirikan pondok shelter di arah sana. Oke, stay tune YouTube-nya. Mohon komen, like, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, dapat terus mengupdate kegiatan-kegiatan kita membangun shelter hingga nanti kita membuat perkebunan di sini. Aduh, itu pintar. Nah, kawan-kawan, apa yang wajib kalau ke kebun? Yang paling wajib, yang paling utama ketika baru sampai adalah bikin kopi. Kita mau bikin kopi dulu. Airnya udah masak. Airnya udah kita panasi. Jadi bekal kita guys, kawan-kawan, ada gula, ada kopi. Nah, kalau ada gula, ada kopi, semuanya udah aman. Airnya sudah mendidih. Tadi ketika kita baru sampai di kebun, hal yang paling utama kita lakukan adalah masak air. Ya, dikira-kira aja. Namanya juga di hutan, di kebun, jadi kemampuan survival kita cukup dituntut di sini. Kemampuan untuk menghidupkan api pakai kayu basah atau pakai kayu kering, kemampuan untuk membuat tungku. Nah, yang harus dimiliki itu, karena kita belum punya shelter, kita belum punya tempat bernaung, semuanya serba darurat. Ya beginilah kita. Tapi jujur, inilah yang mengasikkan dari berkebun. Kalau di kota semuanya tinggal ada, semuanya tinggal pesan. Mau pingin kopi ya tinggal hidupin dispenser, tinggal hidupin kompor gas. Kalau di sini mau minum kopi harus hidupin api dulu. Kalau nggak bisa ngidupin api,
ya ndak punya kopi. Oke, ini sudah selesai, airnya sudah mendidih, tinggal kita seduh aja. Satu cangkir penuh, karena di sana ada mak hitam, sola yang lagi mengangsur, membersihkan semak-semak hutan, semak-semak tanaman-tanaman yang udah tumbuh lumayan tinggi. Oke guys, kawan-kawan, ternyata kita nggak punya sendok untuk ngaduk kopi, tapi nggak usah khawatir, namanya juga di hutan. Anak hutan harus kreatif. Kita cari ranting buat ngaduk kopi. Nah, rantingnya kita cari yang bersih, tanaman yang bersih. Tapi kawan-kawan harus hati-hati, karena di dalam hutan ini banyak tanaman-tanaman yang berpotensi bikin gatal. Jadi harus pintar-pintar memilih tanaman. Nah, ini tanaman apa ini ya? Di sini namanya pohon kacang. Jadi tanamannya agak tinggi. Kenapa kita ambil tanaman yang agak tinggi? Untuk jadi adukan kopi kita. Kalau rendah takutnya nanti kena pipisin wawau, kena pipisin orang. Jadi ambil yang agak tinggi buat jadi sendok darurat di dalam hutan. Oke guys, ini aja kita potong, selesai. Sendok darurat kita sudah selesai. Ayo kita ngopi. Hei, kopi. Ngopi guys, ngopi kawan-kawan. Oh, gelasnya retak kayaknya, ada bocor-bocor. Paksa kita kita ganti. Sendoknya jangan lupa, sendok alam. Jadi kita di sini bukan generasi rebahan, bukan generasi manja. Walaupun di Kota Padang kita hidup enak, hidup semuanya serba praktis, tapi di hutan kita harus kreatif. Jadi maksudnya adalah nanti diharapkan anak-anak saya jadi anak-anak yang kreatif, jadi anak-anak yang tough, yang tidak manja, karena mereka sekarang sudah dibesarkan oleh fasilitas. Jadi kalau mereka ke sini belajar menghargai alam, belajar menghidupkan menghidupkan api pakai kayu, belajar mandi di sungai, belajar kotor-kotoran main tanah, belajar mengenal cacing. Jadi ya sangat menyedihkan lah kalau melihat generasi saya ini, generasi seumur-umur saya atau di bawah-bawah saya sedikit, generasinya cuman rebahan, main gadget, atau cuman bisa minta duit orang tua. Disuruh kerja, keringat dikit nggak mau. Mereka lupa bahwa orang tua mereka dulu itu untuk mencapai masa sekarang, mencapai kemapanan finansial misalnya, itu juga butuh perjuangan. Jadi yang saya inginkan adalah anak-anak saya bukan mengharapkan hasil instan dari semuanya. Jadi mereka jadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tough. BTW, yuk ngopi guys.
Yuk, rasanya untuk hari ini cukup. Sudah jam setengah 4 sore, jadi rasanya untuk hari ini cukup. Jadi untuk melepas penat, kita tutup hari ini dengan mandi guys di sungai. Airnya jernih, airnya segar, tidak tercemar, tidak ada polusi. Mon, ikut saya.